Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita yang cerdas dan manfaat. Oke, hari ini kita akan berlatih perhitungan baik tentang kimia maupun farmasi. Ya, apa saja perhitungan di dalam bidang-bidang kimia maupun farmasi? Yuk ikutin terus, jangan lupa subscribe gratis tidak bayar, like dan komen serta share, dan bunyikan loncengnya untuk tahu update-update selanjutnya dari channel Kak Anita. Ya, jadi perhitungan kimia itu ada macam-macam, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah molaritas. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam atau solut dalam 1 liter larutan. Jadi ada mol solut, terus ada volume larutan. Contohnya adalah NaCl seberat 58,5 gram dengan berat atom Na23 dan Cl 35,5 gram per mol dilarutkan dalam air sampai diperoleh volume larutan 200 ml. Jadi di sini siapa yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut adalah NaCl. Sedangkan pelarutnya adalah air. Nah, pelarut ini banyak ya. Jadi pelarut ini volume atau jumlah yang paling banyak dibandingkan solut. Untuk menghitung molaritas menggunakan rumus molaritas zat sama dengan massa dibagi dengan berat molekul dikali 1000 per volume dalam mililiter, atau singkatnya adalah mol per volume dalam liter. Untuk keterangannya, M adalah molaritas, satuannya M, massa atau M kecil, satuannya gram, BM berat molekul, gram per mol, dan volume dalam satuan mililiter. Untuk latihan pertama, bahwa NaCl itu ditimbang 58,5 gram dengan berat atom Na23, Cl 35,5 gram per mol dilarutkan dalam air sampai diperoleh volume larutan 200 ml. Tentukan molaritas dari NaCl. Jadi yang pertama dilakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui. Massa NaCl 58,5 gram, berat atomnya Na23 gram per mol, berat atomnya Cl 35,5 gram per mol, volume larutan 200 ml. Sedangkan yang kedua adalah apa yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah M dari NaCl atau molaritas NaCl. Kemudian tahapan menjawab. Untuk mencari molaritas, karena rumusnya massa per BM kali 1000 per volume dalam mili, maka yang pertama kali adalah dicari berat molekul NaCl. Berat molekul itu adalah jumlah dari berat atom masing-masing penyusun di dalam molekul itu. Jadi kalau misalnya molekul NaCl, jadi berat atom Na ditambah berat atom Cl, 23 ditambah 35,5 dihasilkan 58,5 gram per mol. Ya. Kemudian dihitung molaritas NaCl sesuai dengan rumusnya. Sehingga 58,5 dibagi 58,5 kali 1000 per 200 hasilnya adalah 5 molar. Jadi tahapannya adalah mencari yang diketahui, terus apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab. Terus misalnya dibalik, yang diketahui adalah molaritas. Contoh, seorang mahasiswa akan membuat larutan NaCl
dengan konsentrasi 0,1 molar. Berat atomnya adalah Na23Cl35,5 gram per mol. Larutan yang akan dibuat memiliki volume 100 ml. Tentukan massa NaCl yang harus ditimbang. Nah, ini diketahui molaritas dan ditanya masanya. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang diketahui, yaitu molaritas NaCl 0,1 molar, berat atom Na 23 gram per mol, berat atom Cl 35,5 gram per mol, volume larutannya 100 ml. Yang kedua adalah ditanya massa NaCl. Kemudian dijawab, dicari dulu berat molekul NaCl. Hasilnya adalah 58,5. Kemudian dimasukkan rumus sesuai dengan rumus molaritas sama dengan massa per BM kali 1000 per volume dalam mililiter. Sehingga hasilnya adalah 0,1 sama dengan massa per 58,5 kali 1000 per 200. Dan diperoleh massa sebesar 1,17 gram. Ya, jadi jangan bingung kalau misalnya yang dicari diganti-ganti, sehingga disesuaikan saja sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya kita belajar tentang normalitas. Jadi normalitas ini merupakan jumlah ekuivalen zat terlarut dalam setiap liter. Contohnya adalah seorang mahasiswa farmasi menimbang kalsium klorida sebesar 52 gram, kemudian dilarutkan dengan air di dalam gelas beker dan dimasukkan lampu ukur 50 ml. Larutan ditambahkan air sampai tanda batas. Ya. Zat larutnya adalah CaCl2 dan pelarutnya adalah air. Rumusnya ini hampir mirip dengan molaritas, hanya saja dikalikan dengan valensi. Makanya di definisi normalitas itu dinyatakan dalam jumlah ekuivalen. Normalitas dengan rumus sama dengan adalah massa dibanding dengan BM kali 1000 dibagi dengan volume dalam mililiter kali valensi. N-nya adalah normalitas, M-nya massa, BM-nya berat molekul dalam gram per mol, V-nya adalah volume dalam mililiter. Bagaimana latihannya untuk menghitung normalitas? Jadi seorang mahasiswa farmasi menimbang kalsium klorida sebesar 52 gram, kemudian dilarutkan dengan air di dalam gelas beker dan dimasukkan lampu ukur 50 ml sampai tanda batas. Jika berat molekul kalsium klorida sebesar 208 gram per mol, berapakah normalitas dari CaCl2? Jadi yang pertama adalah dituliskan apa saja yang diketahui. Massa CaCl2 52 gram, berat molekul CaCl2 208 gram per mol, volume larutan 50 ml. Ya. Kemudian yang ditanya adalah normalitas CaCl2. Yang dijawab, pertama kita mencari valensi dari senyawa kalsium klorida. Jadi kalsium klorida dia diionisasi menjadi ion kalsium dengan muatan plus 2 dan 2 Cl-. Nah, berarti valensi dari kalsium klorida adalah 2 karena nilai dari kalsium adalah positif 2. Jadi menghitung normalitas adalah massa per BM kali 1000 per volume kali valensi. Normalitas kalsium klorida sama dengan 52 dibagi dengan BM-nya 208 kali 1000 dibagi dengan volumenya yang dibuat adalah 50 kali valensinya 2, sehingga hasilnya adalah 10 molar. Selanjutnya contoh lain untuk tahu berapa massa dari senyawa kalau misalnya diketahuinya adalah normal. Seorang mahasiswa farmasi membuat larutan dengan konsentrasi kalsium klorida 0,4 normal. Larutan yang dibuat sebanyak 50 ml. Jika berat molekul kalsium klorida sebesar 208 gram per mol, tentukan massa daripada kalsium klorida.
Yang pertama, tuliskan yang diketahui. Normalitas dari kalsium klorida sebesar 0,4 normal. Kemudian BM-nya 208 gram per mol, volume larutan yang dibuat 50 ml. Yang ditanya adalah massa dari kalsium klorida berapa. Kemudian dijawab sama, tahapannya adalah mencari valensinya dari kalsium klorida, yaitu 2. Normalitas dengan rumus sama dengan massa per BM kali 1000 per volume dalam mililiter kali valensi. Kemudian nilainya yang diketahui dimasukkan sesuai dengan rumusnya, 0,1 sama dengan massa dibagi 208 kali 1000 dibagi 50 dikali dengan 2, sehingga setelah dihitung hasilnya adalah 0,52 gram. Jadi itu massa dari kalsium klorida. Selanjutnya adalah molalitas. Jadi molalitas merupakan perbandingan antara besarnya mol solut dalam 1000 gram solvent. Jadi solventnya dalam bentuk gram. Contohnya adalah NaCl sebesar 58,5 gram dengan BaNa23 Cl35,5 gram per mol, dilarutkan dalam air sampai diperoleh volume larutan 100 ml. Solutnya NaCl, pelarutnya adalah air. Karena molalitas itu dalam mol solut per 100 gram solvent, sehingga rumusnya adalah mol solut dibagi dengan 1000 gram solvent pelarut. Contoh dari NaCl 58,5 gram, berat atomnya Na23 Cl35,5 gram per mol, dilarutkan dalam air sampai diperoleh volume larutan 50 ml, di mana Bj airnya adalah 1 gram per mili. Berapakah molalitas NaCl? Semua hal yang diketahui ditulis: massa NaCl, volume larutan, berat atom Na dan Cl, dan Bj air. Kemudian yang ditanya adalah molalitas NaCl, dan dijawab dihitung pertama kali adalah berat molekul NaCl. Hasilnya adalah 58,5 gram per mol. Mol NaCl dihitung dengan rumus massa dibagi dengan Bm sama dengan 58,5 dibagi 58,5, hasilnya adalah 1 mol. Massa air sama dengan adalah volume kali Bj air. Berarti volumenya adalah 100 kali Bj-nya 1, hasilnya adalah 100 gram. Karena molalitas NaCl itu dalam mol per 1000 gram, sehingga untuk menghitung berapa banyak molalitasnya dalam 1000 gram, sehingga 1 mol NaCl 100 gram itu akan setara dengan 10 kali 1 mol NaCl dibagi dengan 1000 gram, atau bisa mol kali 1000 per 100 gitu. Atau mol kali 1000 per volume dalam mililiter dalam gram, sehingga diperoleh adalah molalnya adalah 10 mol atau disingkat dengan 10 m. Selanjutnya, contoh yang lain, berapakah massa NaCl yang harus ditimbang untuk membuat larutan sebanyak 100 ml dengan konsentrasinya 0,1 molar. Jika diketahui berat atom Na adalah 23 Cl35,5 gram per mol dan Bj air 1 gram per mililiter. Semua hal yang diketahui ditulis: molalitas NaCl 0,1 molar, volume larutan 100 ml, BaNa 23 gram per mol, BaCl 35,5 gram per mol, Bj air 1 gram per mililiter. Kalau sudah, baru yang kedua yang ditanya adalah massa NaCl. Jadi yang pertama dijawab adalah massa air dihitung. Massa air itu dirumuskan dari volume kali Bj air, hingga volume airnya 100 dikalikan Bj-nya 1. Hasilnya adalah 100 gram. Molar tadi dikatakan mol solut dalam 1000 gram.
Karena massa air 100 gram, maka harus dihitung berapa mol solutnya. Ya. Jadi mol solut dalam 1000 gram yaitu 0,1 dibagi 10 atau 0,1 sama dengan mol solut dikali dengan 1000 gram per 100 gram, sehingga hasilnya adalah mol solutnya 0,01 mol. Kalau sudah tahu molnya, maka dicari BM-nya NaCl dari total Ba, Na, dan Cl. Hasilnya 58,5. Untuk menghitung massa NaCl, rumusnya adalah mol kali BM-nya, maka 0,01 mol kali 58,5 gram per mol. Hasilnya adalah 0,585 gram. Jadi itu adalah massa NaCl. Kalau misalnya dijadikan miligram, ya 585 miligram. Selanjutnya adalah ppm atau part per million. Jadi ppm adalah perbandingan konsentrasi zat terlarut sebesar 1 bagian dan 1 juta bagian pelarutnya. Contoh, kafein ditimbang sebesar 1,24 gram dan dilarutkan di dalam gelas beker dengan menambahkan air. Larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan air sampai tanda batas. Zat pelarutnya adalah kafein, pelarutnya adalah air. Di mana rumusnya 1 ppm itu setara dengan 1 mg per liter atau 1 mikrogram per mililiter. Latihan yang pertama. Jika kafein tadi yang ditimbang 1,24 gram kemudian dilarutkan dalam air dimasukkan ke labu ukur 250 ml sehingga yang ditanyakan berapa konsentrasi kafein dalam ppm. Yang pertama adalah menuliskan yang diketahui, massa kafein 1,24 gram, volume larutan 250 ml, dan yang ditanya adalah konsentrasi dalam bentuk ppm. Karena konsentrasi ppm itu dalam miligram per liter, jadi diganti 1,24 gram per 250 mili atau itu setara dengan 1240 mg dibagi dengan 0,250 liter sehingga diperoleh 4960 ppm. Selanjutnya, kalau misalnya yang diketahuinya adalah dalam bentuk ppm, misalnya adalah membuat ada larutan kafein sebanyak 250 ml yang dibuat dalam konsentrasi 100 ppm. Jadi yang pertama dituliskan yang diketahui, volume larutan yang dibuat 250 ml, konsentrasi yang dihasilkan 100 ml. Ya, yang ditanya ini adalah massa dari kafein. Jadi diganti ya, yang ditanya bukan konsentrasi ppm, tapi yang ditanya adalah massa kafein. Karena 1 ppm setara dengan miligram per liter, maka 100 ppm itu sama dengan miligram dibagi dengan 0,250 liter. Hasilnya adalah 25 mg. Karena massa yang dicari dalam bentuk gram, maka miligram dijadikan gram dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 3 gram. Ya, ini ada 2 soal yang semoga bisa memperkaya dan mengetahui apakah sudah paham atau belum. Yang pertama adalah seorang mahasiswa farmasi akan membuat larutan asam salisilat. Hasil penimbangan asam salisilat sebesar 0,5678 gram. Serbuk asam salisilat dilarutkan di dalam gelas beker dengan air sampai larut. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Ya. Kemudian ditambahkan dengan air sampai 50 juga. Hitunglah molaritas dan normalitas larutan asam salisilat jika diketahui PM-nya adalah 132,18 gram per mol. Yang kedua, seorang apoteker akan membuat larutan KCl.
Jika larutan tersebut dibuat sebesar 100 ml, maka berapakah massa KCl yang harus ditimbang? Jadi soal-soal ini akan membantu kalian untuk mengetahui apakah sudah paham atau belum. Oke, jangan lupa subscribe gratis dan ikutin terus channel Kak Anita. Bunyikan lonceng untuk tahu update-nya. Jangan lupa share ke teman-temannya supaya nanti bisa bermanfaat dan mendapatkan amal yang berlimpah. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Semoga bisa manfaat. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.